Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya semangat. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Kita sama-sama baca surat An-Nas. Saya yang baca dulu. Ya, perhatikan baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya, jadi anak-anakku sekalian, surat An-Nas itu sebanyak 6 ayat. An-Nas itu artinya manusia. Jadi ayat yang pertama itu ya, Qul a'udzu birabbin nas, katakan Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Jadi di dalam surat An-Nas diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selaku manusia berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta atau berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat yang kedua, Malikin Nas, ya, Raja manusia. Artinya di dunia ini pun ada yang disebut dengan raja, tapi hanya sesaat, karena hanya semuanya akan menghadapi atau mati atau meninggal dunia. Namun raja kita yang sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa taala, karena tempat kita memohon dan meminta kepadanya. Kemudian ayat yang ketiga, ya, ilahin nas, ya, sembahan manusia. Jadi kita tidak boleh menyembah selain hanya kepada Allah. Beda dulu ketika pada zaman kafir Quraisy, anak-anakku sekalian, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah patung, bahkan hewan sekalipun disembah pada saat itu. Tapi kita umat Islam diminta hanya keempat, min syarril waswasil khannas, ya, dari kejahatan setan membisik yang bersembunyi. Jadi untuk diketahui oleh anak-anakku sekalian, sesungguhnya setan itu kita tidak mampu untuk melihat dengan mata kita. Tapi setan itu yang jelas ada, karena setan itu juga adalah ciptaan Allah. Maka setan itu membawa kita ke jalan yang tidak baik. Untuk itu dianjurkan untuk salah satu membaca surat An-Nas. Artinya An-Nas itu merupakan memohon perlindungan
hanya kepada Allah. Ya. Kemudian ayat yang kelima yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Jadi setan itu kadang masuk ke dada manusia sehingga ada sifat dengki, ada sifat sombong, ada sifat angkuh. Kemudian ayat yang ke-6 dari golongan jin dan manusia. Ya, jin dan manusia juga itu adalah ciptaan Allah. Kadang ya, jin dan manusia itu kadang membawa kita kepada jalan yang tidak baik. Maka dengan itu surat An-Nas mengingatkan kepada kita semuanya hanya berlindung dan memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk diketahui oleh anak-anakku sekalian bahwa surat An-Nas itu disebut surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Ya, disebut surat Makkiyah karena Allah turunkan di kota Mekah. Ya. Untuk itu anak-anakku sekalian, baik kita sama-sama membaca surat An-Nas ya. Boleh baca Pak, selesai Bapak saya membaca, kemudian diikuti oleh siswa ya. Ya. Ya, sama-sama ya. Ya. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Jadi anak-anakku sekalian, ada yang sudah bisa menghafal surat An-Nas? Siapa yang sudah bisa? Iya. Ya, coba tampil di depan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Iya, bagus. Ya, bukan. Bukan. Iya. Coba lagi. Kan. Iya, bukan. Alhamdulillah anak-anakku sekalian. Ya. Untuk diketahui oleh anak-anakku sekalian, ada kandungan surat An-Nas. Surat An-Nas itu seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa surat An-Nas sebanyak 6
ayat. Ya. An-Nas artinya manusia. Surat An-Nas termasuk surat Makiyah. Ya. Artinya surat ini diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, jadi ada dua tempat Allah turunkan surat atau Al-Quran itu. Ya, yang pertama di kota Mekah disebut surat Makiyah, kemudian yang kedua di kota Madinah disebut surat Madaniyah. Ya. Anak-anakku sekalian, ya, kemudian ada pesan pokok surat An-Nas. Perhatikan di atas. Apa pesannya? Yang pertama, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya. Kemudian yang kedua, selalu ingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala tempat berlindung bagi manusia. Ya, seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa kita tidak boleh berlindung selain Allah. Ya, satu-satunya tempat kita memohon, meminta, dan tempat kita berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selalu memohon perlindungan kepada Allah. Dan selanjutnya menghindari ajaran untuk berbuat tidak baik. Ya, kita sebagai manusia, ya, kita sebagai manusia kalau mau selamat dunia kemudian selamat di akhirat, ya, menjalankan segala yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Apa larangannya termasuk, ya, penyimpangan, dengki, kemudian, ya, termasuk perjudian, minuman khamar dan sebagainya, itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik anak-anakku sekalian, ada tugas atau yang dikerjakan oleh anak-anakku sekalian atau LKPD. Ya. Nanti disusun sesuai dengan urutan ayat. Ya. Misalnya ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima atau keenam. Ya, harus tersusun ya. Saya akan bagikan kelompok. Ya. Anak-anak sekalian, jadi dalam LKPD ini kemudian ada nomor 1 sampai dengan nomor 6 dan susun ayat 1 sampai 6 ya, sesuai dengan urutannya. Sekali lagi kepada anak-anak sekalian, jadi ini ada 6 ayat dan disusun satu-satu sesuai dengan urutannya. Silakan dikerjakan ya. Ya. Ayat yang susun mana? Ayat yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Ini 1 yang bagus. Nah, mana lagi ayat yang kedua?
Saya baca dulu kan. Sampai nomor 7 kita. Ayo, sampai nomor 6. Bagus. Nanti sampai Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pak. Pak. Gambar. Lah. Baca dulu, baca dulu. Siapa yang kita dulu lagi. Iya Pak. Oke, nomor 1 kita selesai. Bagus. Nomor 2 lagi. Oke, tembak uni. Berarti dia. Dua orang gori. Ketuanya ke depan membacakan kembali tugasnya. Ya. Ayo ke depan. Kelompok 1. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Iya. Amin.
Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini ada kuis ya. Mana ayat yang benar? Kemudian itu perhatikan. Sekali lagi, mana ayat yang benar? Kemudian itu yang ditandai. Ya. Saya panggil kelompok. Perhatikan. Ya. Saya. Siapa yang mau maju ke depan? Siapa yang mau maju? Itu main game. Ya. Dengan memilih ayat yang benar. Ya. Ayo. Oh. Baca. Lihat. Baca Malikin Nas. Ya. Lafaz A. Malikin Nas. B. Malikun Nas. C. Malikin Nais. D. Malikin Nas. Yang mana yang benar? Ya. Kemudian maju lagi. Ya kamu. Yang sudah duduk ya. Ya. Setan selalu berusaha menggoda manusia agar berbuat A. baik, B. jahat, C. benar, D. betul. D. betul. Yang mana yang jawabannya? Iya, bagus. Angkat tangan. Iya, ayo ke depan. Ya, kabel. Ya, di dalam surat An-Nas kita diperintah Allah untuk memohon A. rezeki, B. perlindungan, C. panjang umur, D. kesehatan. Yang mana? Ya, yang mana yang benar? Panjang umur. Ayo maju. Ini yang benar yang mana? Yang mana? Yang mana? Tunjuk. Salah. Jawaban yang benar adalah B. Ya. Ya. Angkat tangan, ayo maju. Semangat kan satu. Ya, arti ayat keempat surat An-Nas adalah A. katakan berlindung kepada Tuhan manusia, B. raja manusia, C. sembahan manusia, D. dan kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Yang mana jawaban yang benar? Yang mana? Yang mana? Raja manusia. B. Jawaban yang benar itu D ya, Mai. Ya, itu salah. Ya, yang benar D. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, lafaz dibaca di An-Nas. Yang mana yang benar? A. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu
birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. An-nas. Iya. Ya, surat An-Nas terdiri atas berapa ayat? Berapa ayat tadi? Yang mana yang benar? Yang mana? Ibu sekalian, sesuai apa yang kita bahas tadi, yakni surat An-Nas, di mana kesimpulannya bahwa adapun isi atau kandungan daripada surat An-Nas tiada lain Allah mengingatkan kita semua sebagai manusia untuk berserah, memohon dan berlindung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, ketika dalam keseharian kita baik sebelum tidur, kita dianjurkan untuk membaca surat An-Nas. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Itu dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum